Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Roy Mande, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai 5 provinsi dengan jumlah mal terbanyak di Indonesia. Ini tentu saja sejauh ini mal-mal ini kemudian masih dilakukan penutupan begitu ya. Untuk Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah mal terbanyak sebanyak 139 mal, kemudian DKI Jakarta 80 mal, Jawa Timur 65, kemudian juga Jawa Tengah 51 mal, dan Banten ada 50 mal. Dan berikutnya adalah kita bicara mengenai spesifik Jakarta sendiri. Jumlah mal di Jakarta, Jakarta Selatan nampaknya menjadi satu area yang jumlah malnya paling banyak dibandingkan dengan area Jakarta lainnya. Sebanyak 25 mal ada di Jakarta Selatan, 20 mal ada di Jakarta Pusat, Jakarta Utara ada 14, Jakarta Timur ada 11, kemudian di Jakarta Barat ada 10 mal. Kami kompilasi datanya dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Dan berikutnya adalah mengenai permintaan dari APPBI kepada pemerintah terkait dengan pemberlakuan PPKM. Di antaranya adalah meniadakan sementara ketentuan minimum atas tagihan listrik dan gas, menghapus sementara PBB, pajak reklame dan pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap, kemudian memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50%, dan meminta penegakan aturan PPKM darurat secara tegas, dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan juga konsisten. Sebelum saya membahas beberapa data-data ini, saya akan kemudian lanjutkan mengenai apa yang tadi kita sempat bahas sedikit, Pak Roy, mengenai usulan ini, walaupun memang secara formulasi usulan begitu teman-teman di Asosiasi Industri Retail tidak kemudian diajak untuk berkomunikasi lah, tapi kemudian ini dilihat sebagai sebuah gestur yang nampaknya akan memberikan dampak manfaat kepada industri retail di Indonesia. Setelah ini, apa yang kemudian akan dilakukan untuk konsolidasi, Pak Roy? Ya, konsolidasi tentunya menjadi bagian keseharian di masa pandemik ini. Artinya tetap kita berupaya, walaupun tidak terkomunikasi, tapi kami juga akan berusaha proaktif. Nah, kondisi proaktif ini adalah kami juga akan menyampaikan usulan-usulan walaupun tidak diminta kepada kementerian, lembaga maupun juga yang terkait dengan permasalahan ini untuk dapat menjadi masukan ya. Walaupun juga kenyataannya seringkali tidak sesuai harapan, tetapi ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengkonsolidasikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita berharap adanya satu kesadaran dari masyarakat atau setiap kita yang tentunya juga terlibat di dalam pelaku usaha yang akan terus berjuang, yaitu ya memang harus vaksin ya. Jadi surat sertifikat vaksin ini menjadi yang juga kita dorong. Mudah-mudahan dengan cara begini masyarakat akan segera lebih lagi mencari sentra-sentra vaksin untuk divaksin, karena supaya dapat masuk ke pusat belanja, ke mal maupun juga pasar swalayan menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Dan yang ketiga tentunya kembali lagi sosialisasi dan sosialisasi. Okay. Ya, untuk dapat dimengerti. Ya, di segmen awal sempat disampaikan, ada analisa dari ekonomi yang menyampaikan bahwa kalaupun memang ini dilakukan, diterapkan penyerahan sertifikat vaksin ataupun mungkin menunjukkan sertifikat vaksin sebelum masuk ke mal, ini tidak akan memberikan signifikansi yang cukup signifikan karena secara sebaran vaksinasi juga di Indonesia masih kemudian sedikit prosentasenya. Betul. Nah, kalau Anda melihat signifikansi dari aturan ini ataupun usulan ini terhadap kunjungan pusat perbelanjaan nanti secara proyeksi lah ataupun mungkin perkiraan akan seperti apa, Pak Roy? Ya, memang kita ketahui bahwa dari target vaksin yang diatur oleh pemerintah belum mencapai angka 40%, ya masih di bawah 40%. Artinya baru seperempat ya, masuk ke angka seperti itu. Nah, ini kondisinya tentu terjadi di setiap wilayah, di mana tadi peta penyebaran daripada pusat belanja, mal maupun juga retail itu berbagai kota itu masing-masing punya jumlah yang berbeda. Nah, sementara kalau kota tersebut vaksinnya juga belum signifikan, tentunya ini akan memberi dampak kepada situasional, di mana mereka yang mau masuk belanja ataupun memenuhi kebutuhan pokoknya akhirnya mesti terkendala. Ya, tetapi justru di saat seperti ini, karena memang vaksin belum menyeluruh, perlu ada diskresi, ya, perlu ada kebijakan. Artinya, kalaupun sampai kondisinya vaksin di wilayah itu belum tercukupi, ya perlu ada diskresi bahwa mungkin bukan surat vaksin, tapi mungkin yang pernah dilakukan
melakukan misalnya ada tes ya, ada hasil tes ya, baik itu antigen dan lain sebagainya, atau pernah juga melakukan tes, ada kondisi yang paling minimal, maksudnya seperti itu. Karena bukan dia tidak mau vaksin, tapi memang di wilayah itu vaksinnya belum merata. Jadi perlu ada kondisi minimal, kalau memang belum ada bisa menunjukkan sertifikat vaksin, perlu adanya kondisi minimal apa yang bisa dibawa atau yang bisa diperlihatkan. Apakah hasil pengujian tes terakhir, atau mungkin ada juga hasil pemeriksaan dokter bahwa memang sehat, nah ini mungkin saja ya. Atau apapun sifatnya sehingga tidak memberikan suatu sepertinya pembatasan yang ini boleh dan yang itu boleh. Golongan masyarakat yang ini boleh, golongan masyarakat itu yang nggak boleh. Ini kan menimbulkan juga dampak ketidakadilan nanti. Padahal bukan karena tidak mau vaksin, tapi vaksinnya memang belum merata, belum sampai ke wilayah tersebut. Nah ini perlu pemikiran yang lugas dari pemerintah daerah untuk mencermati warganya, masyarakatnya di wilayah tersebut. Saya ingin mintakan pendapat Anda, Pak Roy, mengenai sudah dibukanya pasar-pasar tradisional, walaupun secara standar protokol kesehatan ini kemudian tidak dapat terukur lah begitu. Ya. Tapi kita kemudian jika bandingkan dengan pusat-pusat perbelanjaan ataupun industri retail lah yang ada di Indonesia, ada protokol kesehatan yang memang selalu dijaga begitu dan selalu terukur. Nah, tapi kemudian mal dan juga industri retail masih ditutup. Pendapat Anda mengenai hal ini seperti apa? Ya, prinsipnya kami sangat setuju dan mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pasti pemerintah akan melihat dari sisi helikopter view yang jauh lebih besar dari sektoral. Misalnya, pasar rakyat tradisional PKL, pedagang kaki lima sudah boleh buka. Kita mendukung, karena apa? Karena mereka juga adalah yang pekerja ataupun juga pengusaha individual yang untuk makan dan minum sehari-harinya dari hasil harian. Jadi kita mendukung ya. Tetapi kami memberi catatan seperti ini, bahwa tempat-tempat tersebut perlu diatur lagi bagaimana mekanisme, kembali lagi bicara mekanisme. Bagaimana menghitung 50% keramaian atau pengunjung yang di dalam pasar itu. Ya kalau di PKL ya udah susah, karena PKL itu tentunya kan nggak di dalam ruangan ya, bisa saja juga justru di outdoor ya. Tetapi kalau yang di dalam ruangan itu bagaimana ya mekanisme pengaturan 50%-nya itu misalnya ya pada saat pengaturan bahwa memang nggak boleh ramai dan kerumun, hanya 50% atau 25% ya kalau kondisi yang lebih ketat. Nah kemudian bagaimana protokol kesehatannya, pastikan bahwa semuanya sudah tervaksin, misalnya para pedagang-pedagang individualnya. Ini juga tentunya jadi PR. Kemudian bagaimana supaya juga kondisi bagaimana pengetatan waktu masyarakat masuk, ada juga disediakan sanitizer misalnya, minimal supaya mencuci tangan dan memastikan semuanya pakai masker. Siapa yang mengontrolnya? Siapa yang mengawasinya? Nah itu hal-hal yang perlu dipikirkan. Karena apa? Karena kami yang di sektor berisiko rendah, ya ketika kita di mall itu ditutup sebenarnya tidak level at the same playing field. Karena apa? Karena kita berisiko rendah. Mau masuk mall saja sudah ada petugas yang akan mengukur termometer gun, meminta sanitizer, mencuci tangan pakai sanitizer atau air yang keluar keran, kemudian baru masuk. Dan langsung ada alat yang menghitung jumlah kedatangan masuknya. Kemudian masuk ke gerai juga, ke supermarket, hypermarket itu juga sama, ada prokesnya itu. Artinya ada mekanismenya yang sudah berjalan. Nah, itu pada saat sudah dilakukan itu semua, diminta tutup. Nah ini kan yang tidak level at the same playing field. Sebenarnya kami berisiko rendah, nggak ada alasannya sebenarnya. Kalau memang yang berisiko tinggi sudah dibuka, kenapa yang berisiko rendah tidak dapat dibuka? Kemudian kita diminta tingkatkan protokol kesehatan, kita pasti tingkatkan. Tapi masalahnya sekarang siapa yang mengawasi dan yang menindak untuk protokol kesehatan yang diminta tingkatkan? Pengawasan pendidikan harus ditingkatkan juga. Karena pengawasan penindakan bukan ranahnya pelaku usaha, ranahnya tentu pemerintah atau Satgas Covid. Ya. Nah ini yang perlu level action playing field-nya. Ya, karena hasil dari pengawasan ataupun evaluasi itu tentu saja idealnya begitu dijadikan input formulasi kebijakan berikutnya begitu. Ketika memang ada pengawasan yang kemudian ideal begitu, apakah itu dilakukan di pasar tradisional ataupun PKL ataupun mungkin di retail modern ataupun mungkin di mal-mal begitu. Oke. Kalau dilihat dari apa yang kemudian Anda
tadi sampaikan menilai secara objektif bagaimana penerapan protokol kesehatan di pusat-pusat perbelanjaan dan juga industri retail di Indonesia. Anda juga tadi menyampaikan bahwa ya kita masuk ke kategori yang resikonya kemudian cukup rendah. Dilihat dari indikator-indikator itu, most likely dikabulkannya usulan mengenai sertifikat vaksin yang harus ditunjukkan pada saat masuk mal. Menurut Anda, kemungkinan dikabulkannya oleh pemerintah seperti apa, Pak Roy? Ya, sebenarnya ini yang juga kami akan jalankan atau harapkan ya. Dengan adanya sertifikasi vaksin ini kan berarti ada protokol kesehatan yang ditingkatkan. Ya, seperti itu. Tapi saya tadi menggarisbawahi pengawasan penindakannya juga harus ditingkatkan. Artinya fungsi itu bukan pada kami pelaku usaha, tapi pada pelaksana lapangan atau petugas Satgas COVID ya, Forkompinda, TNI Polri dan lain sebagainya. Seperti contoh misalnya ya, ketika ada masyarakat masuk, konsumen masuk, kemudian ada satu misalnya pelaku usaha yang melebihi 50%. Secara kasat mata saja kita bisa lihat. Nah itu harus ditindak tegas dan kita siap dan mau ditindak tegas. Supaya apa? Efek jerah. Ya, tetap mengutamakan 50%-nya misalnya. Demikian juga masyarakatnya. Ketika juga sudah masuk berlebihan, langsung diminta keluar. Ya, ada penindakannya. Dan itu kan nggak mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Harus dilakukan oleh pengawas dan penindaknya. Oleh karenanya, kita diminta protokol kesehatan ditingkatkan, pengawasan penindakan kita juga minta ditingkatkan. Itu juga yang sama kita harapkan di pasar tradisional rakyat ataupun PKL. Karena ini semangat yang kita harus bangun untuk memutus penularan COVID. Baik. Nah begitu. Nah kalau kita sudah lakukan itu, kita berisiko rendah, apalagi alasannya sehingga kita harus tetap tutup. Tentunya kita minta buka. Baik, ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai sebuah tanggapan bahwa sudah divaksin, ini bukan jaminan bahwa dia tidak menjadi carrier, bukan jaminan bahwa dia tidak akan terpapar, begitu ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Roy. Dan